Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas video kami yang berbentuk kelompok, yaitu dengan tema manajemen pesisir dan laut di Pantai Botutonu'o, Kabupaten Bone Bolango. Adapun anggota dari kelompok 7 ini yaitu terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada Rahayu Vidyawati Sutrisno dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 113141935. Kemudian juga ada Saudara Muhammad Zikrillah dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 141442170, dan ada juga Sophia Adadau dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 113141917. Nah, itu tadi sekilas pemaparan tentang tema video kita dan juga nama anggota kelompok kita. Untuk video selanjutnya, mari kita simak ke video selanjutnya. Provinsi Gorontalo memiliki panjang pantai sebesar 694 km. Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi kawasan wisata pantai yang sangat baik untuk dikembangkan. Salah satunya adalah wisata Pantai Botutonu'o yang terletak di Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, dan dikelola langsung oleh pemerintah dan masyarakat Desa Botutonu'o. Desa Botutonu'o dulunya adalah sebuah dusun yang dimekarkan dari Desa Induk Molotabu. Botutonu'o ini terdiri dari 2 kata, yaitu Botu dan Tonu'o, yang berarti batu dan singgah dalam bahasa Gorontalo. Pada zaman dahulu, penduduk desa Bone melarikan diri dari kampungnya untuk menghindari serangan orang Tobelo yang dianggap pemakan manusia. Mereka lari ke pesisir pantai dan singgah di sebuah batu besar untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju bagian timur pantai. Adapun permasalahan yang terdapat di wisata Pantai Botutonu'o ini adalah permasalahan yang paling utama itu terdapat di bidang manajemen pesisir dan laut. Manajemen pesisir dan laut di Pantai Botutonu'o disebabkan oleh faktor pengunjung yang berwisata di Pantai Botutonu'o, di mana mereka masih membuang sampah sembarangan di kawasan wisata. Salah satu penyebab pengunjung membuang sampah sembarangan dikarenakan di lokasi Pantai Botutonu'o sendiri tidak difasilitasi dengan tempat pembuangan sampah yang layak. Selain itu, pada perairan Pantai Botutonu'o juga di sekitar wilayah perairannya terdapat kapal-kapal nelayan yang membuang limbah dan mengandung minyak, air penyaring, dan residu bahan bakar yang nantinya akan terbawa arus sampai ke bibir pantai dan akan berdampak pada kebersihan Pantai Botutonu'o itu sendiri. Pencemaran lingkungan hidup di pantai memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar, apalagi bila di sekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang sama. Penduduk pada umumnya bermata pencarian sebagai pelaut dan nelayan. Adapun beberapa dampak yang sering terjadi di kawasan wisata Pantai Botutonu'o adalah yang pertama, kawasan menjadi kotor yang lama-kelamaan menjadi tercemar dan tidak layak. Kemudian yang kedua, berkurangnya pengunjung wisata. Ketiga, menurunnya ekonomi masyarakat sekitar, terutama pedagang yang berjualan di area sekitar wisata. Dan yang keempat, akan mengganggu organisme perairan dan terancam mati. Dari dampak tersebut, bagaimana cara kita melakukan penanggulangan? Nah, di sini ada 3 cara untuk melakukan penanggulangan, yaitu yang pertama, kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan menempatkan pada lokasi yang tepat dan pengoperasian yang benar. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten melakukan pemantauan kualitas air laut serta kondisi ekosistem pesisir dan laut. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana tempat pembangunan sampah oleh pemerintah sekitar. Kemudian ada juga opsi di sini
bagaimana cara pengelolaan pesisir. Cara pengelolaan pesisir di sini itu yang sudah kita bahas itu menjadi empat cara pengelolaan pesisir. Yang pertama, mengelola kawasan pantai secara terpadu. Maksudnya dari pengelolaan secara terpadu itu yaitu melestarikan, memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membangun suatu konsep pengelolaan yang berbasis berkelanjutan, memiliki visi ke depan, terintegrasinya kepentingan ekonomi dan ekologi, serta perlibatan terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran masyarakat sekitar lokasi wisata guna mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah membuat hukum tertulis bagi masyarakat dan wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, mengkoordinir hasil produksi olahan sampah dengan memanfaatkan dukungan pemerintah. Salah satu anggota kelompok kami juga ada yang berasal dari Kota Palembang, di mana Kota Palembang ini memiliki ikon yaitu Jembatan Ampera dan juga Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dengan panjang 750 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah Kota Palembang menjadi dua anggota. Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang pun melintas di atas Sungai Musi ini. Semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini terkenal sebagai prasarana transportasi utama bagi masyarakat. Mata cairannya berasal di daerah Kapahiang dan Bengkulu. Sungai Musi dikata juga Batanghari 9 yang berarti 9 sungai luhur. Pengertian 9 sungai luhur merupakan sungai Musi beserta 8 sungai luhur yang bermuara di Sungai Musi. Adapun 8 sungai tersebut adalah yang pertama ada Sungai Komeriang, kedua Sungai Rawas, ketiga Sungai Leko, keempat Sungai Lakitan, kelima Sungai Kelingi, keenam Sungai Lematang, ketujuh Sungai Semangus, dan yang ke-8 Sungai Ogan.